Selamat pagi mitra PJS, mitra berpikir PJS. Opini yang akan saya sampaikan dalam sesi ini tentang pasar pelita. Masalah 6 tahun yang menahun tidak selesai-selesai. Ada 3 sudut pandang memandang persoalan pasar pelita. Satu dari sisi kebijakan, dua dari sisi saya menyebutnya itu adalah kejahatan birokrasi dan korporasi. Dan yang ketiga adalah bancakan pasar pelita. Saya tidak akan masuk kedua dan ketiga, itu belakangan. Karena menyampaikan opini dari sudut pandang yang dua itu sangat perlu hati-hati. Konsekuensi hukumnya sangat berat. Termasuk kemungkinan konsekuensi lain. Tapi baiklah, kebijakan membangun pasar pelita itu kan menggunakan dana swasta yang disebut BOT itu, Build Operation Transfer, dibangun dulu oleh pengusaha, kemudian nanti setelah puluhan tahun diserah terimakan jadi milik Pemda. Nggak ada yang salah dari konsep BOT, maksudnya tidak ada yang melanggar hukum. Teman saya yang anggota Dewan Kota, Kang Baher, menyebut nggak ada masalah hukum kok, BOT itu legal menurut hukum, tidak haram. Oke, saya sepakati itu legal, tidak ada, bukan haram melakukan BOT. Tapi mari kita lihat, negara itu harus hadir untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan membangun pasar itu adalah membangun sarana untuk pertumbuhan ekonomi rakyat kecil. Bayangkan ketika pasar dengan nilai 350 miliar, sebutlah ada 1000 tempat usaha, ada 1000 meter tempat usaha misalnya, maka jatuhlah harga pokok di sana sekitar 35 juta rupiah per meter. Satu kios itu minimal kalau hanya untuk kios kelas counter pulsa aja 2 kali 3, 6 meter kali 35 juta, berapa ratus juta tuh. Lalu bayangkan dengan sebesar itu, apakah tukang rampe, tukang sayur, tukang ayam, tukang bawang bisa memperoleh itu? Kan beda sekali ketika pasar itu dibangun dengan dana APBD provinsi atau APBN yang kalkulasinya tidak perlu menghitung return of investment, tidak perlu menghitung ROI. Kenapa emang uang negara kok uang rakyat? Beda dengan uang swasta, harus dihitung plus margin, plus profit. Nah, di situ masalahnya, orang-orang kecil, pedagang kecil bisa nggak mencapai itu? Sesuatu yang tidak rasional. Tukang rampai mungkin lah bisa berjualan di sana, bisa membeli kios di sana, bisa membeli tempat usaha di sana. Terlalu berat, terlalu tinggi. Harus jualan apa di sana dengan untung berapa? Ini kota kecil loh. Orang di Jakarta aja, di sekitar Pantai Indah Kapuk, harga perolehan tempat usaha yang sangat representatif itu jatuhnya hanya 25 jutaan kurang lebih per meter. Jadi bukan persoalan BOT-nya salah atau tidak. Saya tidak anti BOT. Santasi itu dibangun BOT, saya baik-baik aja. Kenapa? Karena ada Santasi kan objek wisata yang tidak bersentuhan untuk kesejahteraan rakyat kecil, pedagang-pedagang kecil. Dan malah Pemkot untung lah, nanti suatu saat udah puluhan tahun itu jadi aset Pemkot. Itulah BOT, kenapa kita habis-habisan menentang. Lalu ketika proses itu pasar dijatuhkan, diratakan dengan tanah, ada persoalan bagaimana membangun mekanisme tender segala macam, ada persoalan memang. Tapi saya tidak akan dulu masuk ke persoalan yang tadi saya sebut, yang kedua, yang ketiga. Persoalannya adalah pedagang-pedagang kecil yang sudah biasa hidup di sana habis tempat usahanya. Itu proses pemiskinan maksud saya jutaan omset ekonomi pedagang kecil habis sudah.
Saya bisa kasih contoh, ada Mang Jamal, namanya Mang Jamal. Dulu dia punya kios bawang di sana. Sekarang karena ya pasar Pelita sudah diratakan, dia beralih profesi jadi ojek online. Susah, jauh lebih susah proses pemiskinan, dan begitu ratusan pedagang seperti itu. Saya bisa sebut beberapa contoh. Ada, saya tidak tahu namanya, tapi dia adalah tukang cukur yang asalnya punya kios di pasar Pelita. Sekarang jualan bensin 2 tak di rumahnya di Gang Sejahtera. Silakan mangga dicek. Ada Bu Ella, orang Cikondang, jadi buruh cuci, asalnya jualan sayur di sana. Itulah, begitu banyak orang kecil warga kota Sukabumi yang akhirnya kehilangan kesejahteraan dan proses pemiskinan. Mereka jadi benar-benar miskin. Lalu yang membuat kita miris adalah proses pembangunan pasar Pelita itu menimbulkan kejahatan birokrasi dari ya orang-orang yang yang membeli yang membayar uang muka, yang akhirnya ternyata juga bermasalah karena pengembang dan PT AK itu ternyata kan bullshit. Siapa yang bawa ke sini ya sebetulnya saya dengar-dengar, tapi saya nggak akan ngupas itu karena masuk ke persoalan yang kedua dan yang ketiga tadi. Saya tidak berani ngomong secara terbuka. At least kesimpulannya, membangun pasar dengan konsep BOT itu adalah proses pemiskinan. Fungsi negara untuk mensejahterakan rakyat, fungsi penyelenggara negara di tingkat kota itu tidak berjalan. Kan kewajiban negara untuk bisa mensejahterakan rakyat, bukan mengeksploitasi rakyat. Itulah kenapa kita habis-habisan menyampaikan pendapat bahwa membangun pasar dengan BOT itu adalah sesuatu yang menjadi kebijakan menzolimi, tidak mematikan untuk pasar Pelita, dan kios baru tidak akan terjangkau oleh mereka. Itu jelas. Boleh sekali lagi saya bilang bahwa di sana tidak ada pelanggaran hukum dalam soal pembangunan kebijakan menggunakan konsep BOT. Ada masalah lain sekali lagi, nomor 2, nomor 3 tadi, tapi nanti ya saya belum berani karena itu perlu kehati-hatian tingkat tinggi. Padahal sejak awal wali kota Murod terpilih, kita warga masyarakat sempat diundang di off-room untuk membicarakan bahwa pasar Pelita akan direnovasi dengan dana ya APBD provinsi, dan saya tidak tahu setan apa yang mempengaruhi kebijakan sehingga akhirnya datang PT AK membangun pasar dengan BOT. Saya sungguh tidak mengerti, yang sudah bagus itu akhirnya jadi dosa terbesar sepanjang sejarah kota Sukabumi. Itulah BOT pasar. Gitu Mas Bambang. Jadi bukan persoalan legal dan tidak legal secara hukum BOT itu, tapi persoalan keberpihakan. Ini pasar, membangun kesejahteraan. Kalau bikin hotel, bikin santasi, contoh nyata, kan kita baik-baik aja. Kita nggak pernah teriak-teriak tuh. Bahkan saya sempat apresiasi di medsos. Itu akan suatu saat akan menjadi aset Pemkot walaupun sudah puluhan tahun ke depan. Itulah dulu satu kesimpulannya, membangun pasar dengan konsep BOT itu adalah tidak sejalan dengan fungsi penyelenggara negara untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Sampai sini dulu. Yang kedua, yang ketiga saya masih mikir apakah saya berani atau tidak. Selamat pagi, assalamualaikum.